sampai sore, palingan saya batasin cuma sampai jam 2 atau jam 1:50. Kemungkinan untuk materi hari ini akan saya kasih 2 kali pertemuan karena waktunya nggak cukup. Tadi pagi aja saya ngasih materi hampir 2 jam lebih ke mahasiswanya. Jadi mungkin saya ngasih materi ini lebih ke yang awalnya dulu aja kali, kalau waktunya nggak cukup. Mungkin nanti untuk perhitungannya mungkin minggu depan. Oke, mungkin kita mulai aja ya materinya. Untuk PPT udah saya share di Google Classroom kalian, jadi kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan share screen saya tidak jelas. Dan kemudian tolong dibantu ya teman-temannya, suruh masuk ke kelas Zoom-nya karena akan segera dimulai. Share screen saya kelihatan kira-kira? Monitor. Kelihatan ya? Oke, kita langsung masuk aja. Ini adalah bab kedua setelah kemarin kita belajar tentang rotary drilling. Selanjutnya adalah kita belajar tentang lumpur pemboran. Sebelumnya, sebelum saya masuk ke materi lumpur pemboran, kira-kira ada yang tahu nggak lumpur pemboran itu tuh apa sih? Ada yang inget nggak? Ada yang, misalkan ada yang tahu nggak sih secara nggak secara detail, oh lumpur pemboran tuh ini loh, lumpur pemboran jenisnya ini loh. Kira-kira ada yang tahu nggak? Atau mungkin ada yang pernah baca papernya atau buku tentang pemboran? Kira-kira ada yang tahu? Halo? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nggak ya? Saya belum tahu, Bang. Belum tahu. Oke. Lumpur pemboran itu adalah semua jenis fluida yang digunakan pada operasi pemboran yang mempunyai fungsi dasar sebagai untuk membersihkan dasar lubang sumur dari sepi bor dan mengangkat cutting ke permukaan. Dengan demikian pemboran itu dapat berjalan secara optimal dan secara lancar. Jadi kan kemarin pada saat kalian melakukan rotary drillingnya, kalian kan pas rotary drilling itu sendiri kan hasil yang didapatkan itu kan ada berupa cutting ya. Nah, cutting itu sendiri kan kalau misalkan tidak dibersihkan atau tidak diangkat ke permukaan, itu bakal terjadi permasalahan. Contohnya itu adalah stuck pipe. Maka dari itu diperlukannya lumpur pemboran untuk bisa mengangkat si cutting ini, untuk bisa membawa si cutting ini dari dasar lubang ke permukaan agar operasi pemboran itu sendiri dapat berjalan dengan optimal. Nah, untuk lumpur pemboran itu kenapa sih kita harus menggunakan lumpur pemboran? Nah, di sini tuh dibagi ada menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi problem, menurunkan biaya keseluruhan, dan mempersiapkan sumur yang aman dan efisien. Untuk yang pertama, yaitu meningkatkan produktivitas itu adalah, jadi kita pengen pemboran itu sendiri itu produktif dan hasilnya itu tidak terjadi permasalahan. Maka dari itu kita pengen dapat atau kita pengen pemboran itu sendiri itu tidak memakan waktu yang lama, kemudian dapat produktivitasnya dengan baik. Maka dari itu kita harus menggunakan lumpur pemboran. Karena kenapa? Ada beberapa permasalahan yang dapat kita tanggulangin itu dari si lumpur pemboran. Contohnya, misalkan ada terjadi permasalahan swelling. Permasalahan swelling itu sendiri adalah kalau misalkan kita menggunakan lumpur yang gampang, misalkan kalau kita menggunakan lumpur yang base-nya adalah water,
otomatis kan bakal terjadi permasalahan swelling ya, karena kan kalau misalkan formasi batuan, kalau misalkan dia kena sama si water, otomatis akan terjadi pengembangan. Maka dari itu kalian harus menggunakan lumpur untuk mencegah terjadinya si swelling ini. Contohnya kalian bisa menggunakan si KCl polimer. KCl polimer itu sendiri bisa bisa menanggulangi si swelling dari ikatan ion K-nya ini. Namun bisa juga kalian menggunakan si OBM. Karena OBM itu kan base on-nya itu kan oil ya, otomatis kalau ada formasi yang gampang menyebabkan terjadi swelling, dia tidak akan terjadi ini karena base on utamanya itu dari oil. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi problem. Sebenarnya untuk mengurangi problem itu sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau sebelum pengeboran itu sendiri ada yang namanya drilling hazard. Drilling hazard itu adalah kira-kira kemungkinan apa aja yang bakal terjadi pada saat di pengeboran. Meskipun ini tuh belum tentu terjadi ya, misalkan belum tentu terjadi permasalahan tersebut, tapi tetap harus kita antisipasi. Misalkan bakal terjadi hole cleaning. Untuk hole cleaning itu sendiri kan untuk pembersihan lubang sendiri, kalian harus mempunyai lumpur yang bisa mengatasi si hole cleaning ini sendiri gitu. Kira-kira harus menggunakan aditif apa sih? Kira-kira kayak contohnya ada star, kemudian juga ada juga ada Drispack, kemudian juga ada PHPE, PH dan lainnya. Jadi kalian tuh harus tahu kira-kira masalah-masalah apa aja sih yang bakal terjadi sumur tersebut meskipun belum tentu terjadi. Jadi kalian sudah bisa set desain lumpurnya itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sesuai dengan yang kalian capai. Kayak contohnya misalkan terjadi abnormal pressure. Kalau abnormal pressure itu sendiri kan kalian harus harus menjaga nilai si densitasnya atau nilai si matuidnya itu sendiri. Otomatis kalian juga harus bisa nih kira-kira nilai si matuidnya itu tuh seperti apa. Harus sesuai dengan spesifikasinya yang akan digunakan di lapangan tersebut atau di lab tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menurunkan biaya keseluruhan. Maksudnya untuk menurunkan biaya keseluruhan itu adalah yang saya tahu persentase keuangan atau cost pada pemboran itu yang paling besar itu dari lumpur pemboran itu sekitar 50 sampai 60%. Maka dari itu penggunaan lumpur pemboran itu sendiri harus sesuai dengan yang ada di sumur tersebut. Jadi kalau misalkan ada terjadi permasalahan, otomatis kan bakal membengkakkan ya. Nah maka dari itu kita harus bisa menentukan kira-kira lumpur yang mana, maksudnya lumpur yang mana yang murah dan kemudian juga bisa menanggulangi permasalahan tersebut di drilling hazard tersebut. Jadinya kita bisa menekan cost atau budget dari si lumpur pemborannya. Kemudian yang keempat itu adalah untuk mempersiapkan sumur yang aman dan efisien. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih kira-kira drilling hazard itu seperti apa, permasalahan seperti apa, kita sudah punya desain lumpurnya seperti apa, otomatis kita juga mempersiapkan sumurnya itu lebih aman dan efisien. Misalkan kalau kita bikin lumpurnya asal-asalan atau misalkan bikin lumpurnya itu tidak baik ya, itu kan bisa menjadi bumerang juga buat kita. Contohnya kalian menggunakan lumpur ligno. Ligno itu kalau misalkan dipanasin, lignosulfonat itu kalau dipanasin dipanasin dalam temperatur tinggi atau ada kena pengaruh temperatur tinggi, itu bisa mengeluarkan gas H2S. Maka dari itu kan harus hati-hati ya untuk penggunaan itu tuh seperti apa. Oke, ini adalah poin-poin kenapa kita harus menggunakan lumpur pemboran. Di sini saya ngajarinnya agak cepat, jadi kalau misalkan ada yang pengen ditanya, langsung ditanya aja ya. Oke, kemudian ada komponen dari lumpur pemboran itu sendiri. Di sini ada 4 bagian ya yang saya highlight, yaitu ada water based mud, ada oil based mud, ada gas, dan kemudian ada polimer. Biasanya kalau yang digunakan di sumur oil and gas, biasanya itu menggunakan oil based mud, water based mud, atau lumpur polimer. Kalau untuk water based mud itu sendiri, biasanya untuk jenis-jenis lumpur yang berbahan dasar air, contohnya kayak spat mud, seawater mud, kemudian lignosulfonat, KCl polimer, KCl PHPH. Kemudian kalau untuk oil based mud itu biasanya untuk berbahan dasar oil.
Kayak contohnya diesel oil, biodiesel oil, synthetic oil base mat berupa saralin, ada SF05 atau SMOT05. Kemudian ada lumpur polimer. Lumpur polimer itu sendiri sebenarnya termasuk dalam jenis water base mat. Water base mat. Nah, untuk lumpur polimer itu sendiri termasuk dari jenis si water base mat ya, karena kan based on dari si lumpur polimer itu sendiri adalah tuh water juga. Itu ada KCl polimer, ada KCl PH-PH dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu, Bang, kapan sih kita bisa pakai oil base mat? Kapan kita bisa menggunakan oil base mat? Nah, untuk salah satu komponen yang harus kalian tahu pada saat kalian buat lumpur itu adalah yang pertama adalah formasi batuannya. Kalian harus tahu formasinya itu apa, formasi yang akan ditembusnya itu apa. Kalau misalkan kalian nggak tahu formasi batuannya yang akan ditembus apa, itu kalian nggak bisa bikin lumpur. Karena apa? Kalau misalkan lumpur yang kalian digunakan itu tidak cocok dengan formasi batuan yang akan kalian tembus, akan kalian tembus, maka dari itu bakal terjadi permasalahan. Kayak contohnya itu misalkan kalau misalkan kalian masuk dalam batuan atau formasi yang ada sel reaktif. Nah, kalau sel reaktif itu sendiri ini nggak boleh menggunakan lumpur, tidak boleh menggunakan lumpur WBM, tapi harus menggunakan lumpur OBM. Kenapa kalau untuk sel reaktif itu harus menggunakan OBM? Karena sedikit pun ada air di formasi sel reaktif, dia pasti bakal langsung jadi swelling. Maka dari itu harus menggunakan lumpur oil base mat, nggak boleh dari lumpur water base mat. Terus kira-kira kalau misalkan formasi batuan seperti limestone, kemudian sandstone, itu boleh nggak Bang pakai WBM? Boleh, dia boleh pakai WBM. Gitu. Cuman khusus untuk sel reaktif itu kalian tidak boleh menggunakan water base mat, tapi harus menggunakan oil base mat. Tapi sebenarnya ada sih satu lumpur water base mat yang bisa menanggulangi si sel reaktif ini. Namanya HP WBM. Namun untuk HP WBM itu sendiri masih jarang digunakan karena sistem dari si lumpur itu tuh juga mahal. Nama aditif yang digunakan itu adalah poliamin untuk menstabilkan si sel reaktif itu sendiri. Kemudian selain formasi batuan, yang kedua itu adalah temperatur. Nah, temperatur itu juga sangat berpengaruh pada saat lumpur pemboran yang akan kalian buat, karena setiap lumpur yang kalian buat itu sebenarnya dia punya batasan, kira-kira lumpur tersebut itu akan kuat sampai temperatur berapa. Nah, untuk lumpur oil base mat, untuk oil base mat itu bisa digunakan sampai high temperatur, misalkan 350 Fahrenheit, atau misalkan sampai 400, itu masih bisa digunakan. Namun, kalau untuk lumpur water base mat, biasanya maksimal cuma sampai 300. Meskipun ada sih yang bisa sampai 350, tapi tidak semua. Yang setahu saya yang bisa sampai 350 itu hanya PH-PH. Tapi kalau untuk lumpur yang lain, untuk lumpur water base mat yang lain seperti XCD atau misalkan seperti Start, kemudian juga misalkan ada Drispec, itu tuh belum nggak bisa sampai 300. Untuk Start aja dia bisa cuma sampai 200 Fahrenheit, sedangkan kalau untuk Drispec cuma bisa sampai 150. Maka dari itu kalian tuh harus tahu kira-kira kalau nanti buat lumpur atau misalkan kalian kerja sebagai drilling engineer atau mat engineer, kalian tuh harus tahu formasi yang akan kalian tembus itu formasi apa, kemudian temperatur di kedalaman tersebut tuh temperaturnya tuh berapa. Jadi kalian sudah menyesuaikan nih jenis lumpur yang digunakan itu seperti apa. Karena kalau tidak kalian sesuaikan, otomatis nanti fungsi dari si lumpur ini, dari lumpur yang kalian buat itu
percuma, akan terdegradasi, akan hancur, tidak bisa mendapatkan hasil sifat fisik atau mendapatkan hasil pemboran yang cukup baik. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua komponen ini yang benar-benar yang benar-benar harus kalian ketahui pada saat sebelum kalian membuat lumpur pemboran itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah lumpur gas. Nah, untuk lumpur gas itu sendiri biasanya sih isinya ada 78 nitrogen, 21 oksigen, dan 1% itu gas-gas lain. Kalau untuk lumpur gas ini biasanya digunakan untuk lapangan-lapangan geotermal. Biasanya geotermal itu kita menggunakan lumpur gas dengan cara dia menyampurkan antara, sebenarnya sih kadang WBM ditambah dengan butiran-butiran gasnya ini untuk disirkulasikan kalau untuk lapangan geotermal. Seperti itu. Ini adalah komponen-komponen dari lumpur pemboran. Kira-kira ada yang ingin ditanyain nggak? Belum ada, Bang. Ada yang mau ditanyain? Jelas? Jelas, Bang. Jelas ya. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh nih. Ini adalah contoh gambar dari base lumpur oil base mat atau OBM. Di sini ada dua. Yang bagian sini adalah SF05. Kemudian yang sebelah sini adalah saralin. Ini kenapa berbeda? Karena dari base pembuatan dari lumpur ini juga berbeda. Kalau misalkan Smooth Fleet 05 ini dia terbuat dari crude oil. Sedangkan kalau misalkan si saralin ini dia terbuat dari kelapa sawit. Makanya untuk si saralin itu sendiri, dia jenis lumpur minyaknya itu sendiri, dia bentuknya tuh jernih seperti air. Warnanya tuh putih. Sedangkan kalau untuk crude oil, dia tuh warnanya agak sedikit kuning. Ini adalah dua jenis base oil base mat yang biasa digunakan di pemboran untuk saat ini. Selanjutnya kita masuk ke fasa lumpurnya ya. Untuk fasa lumpurnya itu sendiri sebenarnya ada dibagi menjadi 4 bagian. Fasa lumpurnya itu ada fasa cair, ada fasa reaktif solid, intersolid, sama fasa kimia. Nah, kalau untuk fasa cair itu sendiri ya tadi ada fasa air, kemudian ada fasa minyak. Contohnya itu ya seperti tadi ada spatmat, ada liposulfonat, ada kacel polimer, kacel PHPH, kemudian ada SF05, ada saralin, dan lain-lain. Pokoknya yang berbahan dasarnya itu berupa air dan minyak kalau untuk fase cair. Kemudian yang kedua itu adalah fase reaktif solid. Nah, untuk reaktif solid itu sendiri adalah jenis fase lumpur atau padatan. Kalau misalkan dia ditambahkan dengan air, dia tuh akan bereaksi dan membentuk koloid. Contohnya itu adalah bentonite. Bentonite itu kalau misalkan dia ditambah air, dia tuh bakal mengembang. Bakal membuat menjadi viscosifier atau mengembang. Nah, biasanya untuk bahan-bahan yang punya karakteristik berkembang itu biasanya sih seperti bentonite itu sendiri, reaktif solid. Kemudian kalau intrasolid kebalikannya dari reaktif solid, yaitu kalau misalkan dia kena air, dia itu tuh tidak akan bereaksi. Contohnya itu adalah bahan-bahan dari bahan wetting agent. Contohnya itu ada barit, kalsium sulfonat, galena, kalsium karbonat, hematit, dan ilmenit. Kemudian yang terakhir itu ada fasa kimia. Untuk fasa kimia itu sendiri adalah fasa lumpur untuk mengontrol sifat fisik dari si lumpur itu sendiri. Kan sifat fisik lumpur itu kan dia punya sifat fisik ya. Contohnya dia punya densitas, atomic weight, dia punya PV, dia punya YP, kemudian dia juga punya filtration loss, punya viskositas, dia juga punya pH, dan lain-lain lah ya. Nah, untuk mengontrol si sifat fisik ini diperlukannya fasa kimia untuk untuk bisa mengontrol si sifat fisik itu. Contohnya, misalkan pada saat kalian buat lumpur kalian itu ternyata terlalu viskos atau terlalu tinggi. Kan di setiap sifat fisik itu sendiri kita tuh punya spek. Kira-kira spesifikasi yang digunakan dari si viskositas itu berapa? Misalkan kalian bikin sampel X nih. Spesifikasinya itu adalah 50 sampai 70 second per squarts.
untuk viskositasnya. Namun pada saat kalian bikin lumpur, si lumpur X ini ternyata viskositas kalian tuh ternyata cuma 40. Otomatis kan tidak sesuai dengan spek ya. Nah, gimana nih caranya supaya si si sampel lumpur X ini tuh bisa dapat menaikkan si viskositasnya. Oke, kita bisa nambahin si fasa kimia ini. Fasa kimia ini kalian tinggal kalian tentukan aditif mana yang akan kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan CMC, kalian bisa menggunakan start, Drispec atau XCD. Tergantung dari bahan yang disediakan atau yang digunakan. Sama balik lagi, polimer yang digunakan ini sesuai dengan temperatur yang akan kalian uji juga. Nah, misalkan ternyata saya mau masukin start. Setelah dimasukin start berapa gram, kemudian diuji lagi nih kira-kira dapat berapa. Oh, ternyata setelah saya tambahin start, viskositas saya tuh naik misalkan jadi 55. Otomatis kan bisa bisa untuk menambah nilai dari sifat fisik dari si lumpur pemboran itu sendiri. Dan sebaliknya, misalkan kalian dapat viskositasnya ternyata terlalu tinggi, kalian dapat 75, sedangkan batas aslinya itu batas akhirnya itu adalah di 70 ya. Otomatis kalian harus mengurangi nih sifat fisik ini. Kan kalian nggak mungkin dong ngurangin si bahan aditifnya yang sudah jadi kan. Jadi kalian harus nambahin bahan aditif apa yang bisa menurunkan hasil si viskositas ini. Otomatis kita bisa nurunin ini nih pakai si lignosulfonat atau lignite. Dia fungsinya tuh sebagai untuk menurunkan nilai viskositas. Saya tambahkan ligno. Saya tambahin ligno, misalkan saya tambahin ligno 5 gram. Setelah ditambahin ligno 5 gram, di mixing lagi, kemudian di tes lagi viskositasnya, dilihat ternyata setelah saya tambah lignosulfonat ternyata turun, hasilnya itu menjadi misalkan 68 second per square. Nah, jadi bahan kimia itu sebenarnya sangat-sangat penting untuk keberlangsungan atau untuk mengontrol sifat fisik dari si lumpur pemboran itu sendiri. Dan untuk fase kimia itu sendiri itu nggak hanya untuk lumpur water ya, tapi lumpur oil juga sama. Kita juga butuh bahan-bahan kimia atau bahan-bahan aditif lain untuk bisa mengontrol si sifat fisik yang ada di lumpur tersebut. Kira-kira sampai sini jelas untuk fase lumpur, ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Belum Bang, sudah cukup jelas Bang. Jelas Bang. Kalau jelas kita langsung nanti untuk fungsi saya lewatin aja dulu. Kita langsung masuk ke sifat fisik. Untuk sifat fisik lumpur pemboran itu sendiri sebenarnya ada beberapa bagian yang perlu kita tahu ya. Ada nilai densitas, kemudian ada nilai rheologi, ada nilai filtration loss, kemudian ada nilai sand content, Cl content, solid content, dan juga pH. Ini adalah sifat fisik yang harus kalian ketahui, dan ini juga yang biasa kita uji di lab. Yang pertama itu adalah densitas. Densitas itu merupakan berat jenis fluida yang dibagi volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Nah, untuk nilai densitas itu biasanya kita menyebutnya adalah MW atau mass weight. Nah, fungsi utama dari densitas atau dari mass weight itu sendiri adalah untuk menyeimbangkan tekanan. Kira-kira tekanan apa aja sih? Ada 2 tekanan yang harus akan kalian perhatikan, yaitu adalah tekanan formasi dan kemudian adalah tekanan hidrostatis. Nah, kalau untuk tekanan formasi itu sendiri kan adalah tekanan yang terdapat dari formasi ya, jadi tidak bisa kita apa-apakan. Nah, yang bisa kita kontrol itu adalah si tekanan hidrostatisnya itu sendiri. Maka dari itu pada saat kalian buat lumpur, kalian harus hati-hati, harus bisa membuat si nilai densitas atau nilai mass weight-nya itu sesuai dengan spesifikasi yang akan digunakan di lapangan atau di lab-nya. Karena kenapa? Kalau misalkan densitasnya terlalu besar, kalau misalkan MW-nya terlalu besar, dia akan menyebabkan terjadinya loss. Otomatis tekanan hidrostatisnya, P hidrostatisnya itu dia lebih besar daripada si performansinya. Namun kebalikannya, kalau misalkan mass weight-nya itu dia terlalu kecil, dia bisa terjadi kick. Otomatis performasinya lebih besar daripada si P hidrostatisnya. Maka dari itu benar-benar harus kalian jaga atau harus kalian set si densitasnya itu harus benar-benar baik supaya tidak terjadi permasalahan ini. Nah, biasanya
bahan aditif apa sih yang harus kalian gunakan untuk menentukan si densitas itu sendiri? Yaitu adalah barit atau biasa disebut bahan-bahan weighting agent atau bahan-bahan pemberat. Nah, untuk menentukan densitas itu sendiri, kalau untuk skala lab kita menggunakan alat yang namanya mass balance. Di sini sudah ada gambarnya ya. Satuan dari densitas itu sendiri adalah specific gravity, dan biasanya sih kadang suka dikonversikan jadi ppg atau pound per gallon. Jadi tinggal kalian kalikan aja 1 SG sama dengan 8,33. Kemudian gimana sih Bang cara menggunakan si mass balance itu sendiri? Oke, yang pertama itu kalian buat lumpurnya dulu. Misalkan kalian bikin lumpur spatmat nih. Spatmat itu isinya adalah air, kemudian misal bentonite plus caustic soda. Caustic soda. Oke, kalian bikin lumpur ini, kalian mixing, kemudian kalau sudah jadi, nah step yang pertama itu adalah untuk menggunakan si mass balance ini. Pertama tuh kalian harus kalibrasi dulu, kalibrasi si mass balance itu sendiri. Nah, kalibrasinya itu adalah dengan menggunakan air formasi atau air dengan specific gravity-nya itu adalah 1. Jadi air dimasukin ke dalam tabung sini, dimasukin, kemudian kalau sudah masuk dan sudah ditutup, nah di sini kalian bakal lihat nih kira-kira nilai SG-nya itu berapa. Dan juga kalian lihat titik gelembung yang ada di bagian sini. Kalau titik gelembungnya juga sudah ada di bagian tengah dan sininya sudah menunjukkan di SG-nya sama dengan 1 dan di sini sudah sejajar, berarti itu sudah dikalibrasi ya. Berarti sudah dikalibrasi. Kemudian kalau sudah kalian kalibrasi, nah tinggal kalian masukkan. Tinggal kalian masukkan lumpur tersebut yang tadi kalian bikin. Lumpur tersebut kalian masukkan sampai ke dalam. Ini juga sama, dilihat sampai titik gelembung itu sampai di tengah. Kemudian tadi kan kita sudah punya poin di sini ya, sama dengan 1 kan. Nah, dan sini sama dengan 1 dan sudah sejajar. Tinggal kalian timbang antara kanan sama kirinya. Tinggal mainin bagian sebelah sininya nih. Bagian batu ini tinggal kalian lurusin aja kira-kira ke kanan atau ke kiri sampai dia seimbang. Nanti tinggal lihat nih, misalkan lumpur dari spatmat ini saya dapat misalkan nilai SG-nya sebesar 1,5 SG. Ya udah, tinggal kalian konversikan aja ke dalam ppg. Jadi tinggal kalian kaliin 1,5 kali 8,33. Maka kalian dapat nilai si densitasnya itu tuh berapa. Selanjutnya yang kedua itu adalah reologi. Nah, untuk reologi sendiri itu dibagi ada beberapa bagian. Jadi ada viskositas, kemudian juga ada plastik viskositas, ada yield point, dan juga ada gel strength. Nah, untuk yang pertama, yang viskositas itu adalah tahanan terhadap aliran yang disebabkan oleh adanya gesekan antara partikel pada fluida yang mengalir. Jadi, pada saat kalian lakukan sirkulasi pemboran itu sendiri, terdapat adanya gesekan. Gesekan itu adalah gesekan antara si lumpur, si mat, dengan si cutting-nya itu sendiri. Nah, terjadi gesekan itu disebabkan dari si viskositasnya ini. Jadi kan si lumpur itu kan dia udah kental kan, udah kental. Nah, viskositas itu dan plastik viskositas itu mempunyai fungsi untuk bagaimana caranya supaya si cutting ini dia bisa masuk ke dalam si lumpur ini. Jadi bisa tersirkulasi atau misalkan bisa menjadi satu dengan si mat ini. Karena kan fungsi dari mat ini kan kita pengen ngangkat si cutting yang ada di bawah bisa naik ke atas ya. Nah, gimana caranya supaya dia bisa naik ke atas? Dengan cara si lumpur ini sendiri punya sifat si viskositas dan plastik viskositas itu sendiri. Jadi supaya si cutting itu, supaya si mat itu bisa tercampur dengan cutting dan bisa dialirkan ke permukaan. Nah, untuk viskositas itu sendiri, kita bisa menentukan nilainya itu dengan menggunakan alat yang namanya Mars funnel atau corong. Di sini ada gambarnya. Itu alatnya untuk menentukan kira-kira kekentalan dari suatu lumpur pada saat di laboratorium. Jadi pada saat circulate, kita pengen tahu nih kecepatan itu berapa sih? Kecepatan si lumpur itu tuh kira-kira tuh berapa sih? Satuan dari viskositas itu adalah detik atau squart. Nah, cara penggunaannya gimana sih? Oke, untuk cara penggunaannya itu pertama pada saat kalian sudah melakukan mixing,
dari si lumpur tersebut. Oke. Nah, kalian yang pertama itu adalah siapin stopwatch. Kemudian yang kedua, kalian tutup ujung dari si corong ini dulu. Tutup ujung corong ininya, kalian tutup. Kemudian kalau sudah ditutup pakai tangan kalian, kalian masukkan lumpurnya itu bukan di sini ya, tapi di sebelah sini. Masukinnya. Kenapa dia masukin yang ada saring-saringan ini? Karena supaya misalkan pada saat kalian melakukan mixing lumpur, pada saat kalian buat mixing lumpur, takutnya ada lumpur yang mixingnya itu tidak baik, atau misalkan masih ada gumpalan, atau misalkan masih ada batu, atau masih ada pasir. Jadi pada saat mixingnya tuh kurang baik. Jadi otomatis dia tidak tercampur dari si lumpur ini sendiri. Jadi bisa kesaring di bagian sini. Oke, kalau misalkan sudah tersaring, sudah dimasukkan dari sini dan sudah tersaring, kayak batuan-batuan atau pasirnya, sudah masukin semua, baru deh kalian mulai stopwatch-nya dan ininya, bagian ujung sebelah sini, itu kalian buka. Terus tinggal ditandai di bawah dengan, misalkan, dengan dengan gelasnya, tinggal kalian lihat kira-kira kecepatan lumpur pada saat saat mengalirnya itu berapa kira-kira. Nanti kalian bisa lihat kira-kira, oh ternyata lumpur yang tadi kita buat, spark map yang kita buat, ternyata viskositasnya itu atau viskositas pada saat mengalirnya itu adalah misalkan 40 detik per square. Seperti itu. Sampai sini jelas untuk viskositas dan densitas, ada yang ingin ditanyakan nggak? Jelas? Jelas, Bang. Kemudian yang kedua itu adalah plastik viskositas. Nah, plastik viskositas itu sebenarnya hampir sama dengan si viskositas, itu adalah tahanan terhadap aliran yang disebabkan oleh gesekan antara benda padat pada saat di dalam lubang bor. Nah, jadi sebenarnya sama seperti di prinsipnya. Jadi pada saat melakukan circulate, nah si lumpurnya ini yang sifat dari viskositas sama plastik viskositasnya itu, dia yang membuat si lumpur itu tuh bisa nyatu dengan si dengan si lumpur itu sendiri. Jadi bisa pada saat terjadinya gesekan antara lumpur dengan si cutting, otomatis si cutting itu bisa terselubung atau bisa masuk ke dalam si lumpur tersebut. Kemudian kalau untuk yield point itu adalah gaya elektrokimia antara padatan-padatan, cairan-cairan, dan patan. Jadi prinsip dari Hall cleaning itu sendiri kalian tuh harus tahu, yaitu kalian harus tahu prinsip yang mengangkat cutting yang membuat si lumpur itu bisa masuk ke dalam cutting yang membuat si cutting itu bisa masuk ke dalam lumpur dan bisa mengangkat cutting itu apa. Nah, pada saat si lumpur itu sudah masuk ke dalam pada saat si cutting itu sudah masuk ke dalam lumpur, otomatis kan itu sudah kena dari gaya plastik viskositas ya. Otomatis yang berperan aktif pada saat mengangkat cutting itu adalah si nilai yield point-nya ini. Jadi kalau sudah tercampur dengan lumpur si cutting-nya, otomatis ada gaya yield point-nya itu yang ngangkat si cutting-nya itu ke permukaan atau ke atas selain bantuan dari pompa ya. Nah, si pompa jadi otomatis dia yang ngebawa si cutting itu sendiri. Makanya biasanya kalau ada permasalahan hall cleaning, biasanya tuh nilai rheologi lumpur itu tuh benar-benar yang harus diperhatikan, karena ini yang punya peranan penting pada saat terjadinya si hall cleaning itu sendiri. Nah, untuk menentukan plastik viskositas sama yield point itu kita menggunakan satu alat yang sama, yaitu adalah Van Vigimeter. Jadi pada cara menggunakan Van Vigimeter itu sendiri, jadi lumpur itu dimasukin ke dalam cup yang di dalam sini, kemudian nanti dinaikkan sesuai dengan roda putaran yang ada di sini. Kemudian di sini tuh ada namanya putaran untuk menentukan kita tuh ada di high, kita mau menggunakan high atau kita menggunakan low. Dan juga ada dial reading-nya. Kira-kira putarannya itu berapa? Nah, putarannya itu ada dari 600, 300 RPM, kemudian ada 200, 100 RPM, kemudian ada 6 sampai 3 RPM. Tapi biasanya kita menggunakan 6 sampai 300 RPM kalau untuk penentuan plastik viskositas sama yield point. Oke, kalau misalkan kalian sudah tahu nih, kira-kira kita sudah dapat nih kira-kira dial reading-nya 600 sama 300 itu berapa. Nah, kalian itu bisa nih menentukan nilai plastik viskositasnya sama yield point-nya. Kalau plastik viskositas rumusnya adalah putaran 600 dikurangi dengan putaran 300. Kemudian kalau sudah dapat nanti hasilnya centrifuge per 100 feet persegi. Kemudian kalau yield
yield point rumusnya adalah DL reading 300 dikurangi dengan si plastik viskositasnya. Gitu. Jadi tinggal kalau plastik viskositasnya sudah dapat, tinggal kita malah masukin aja putaran dari 600 ya berapa dikurangi dengan si PV-nya. Maka kalian nanti bakal dapat nilai si yield point itu berapa. Selanjutnya ada gel strength. Nah, yang membedakan antara viskositas, plastik viskositas, yield point sama gel strength itu adalah kondisinya. Kalau yang tadi, kalau viskositas, kalau PV dan kalau YP itu digunakan atau berfungsi pada saat kondisi dinamis atau pada saat kondisi circulate ya. Nah, kalau gel strength ini berfungsinya itu pada saat kondisi statis. Jadi kan pada saat pemboran itu sendiri kan nggak selalu circulate terus kan, pasti ada posisi di mana kondisinya dia itu statis, misalkan kayak lagi cabut rangkaian atau lainnya. Nah, pada saat circulate itu sendiri kan, misalkan ternyata tiba-tiba di kedalaman sekian, terjadi kondisi statis nih. Dan sedang itu lagi ada circulate si lumpur kan di anulusnya. Nah, si lumpur yang di bagian anulus itu sendiri kan sudah tercampur ya lumpur sama si cutting-cuttingnya ini sendiri kan. Nah, kan nggak mungkin nih kalau pada saat kondisi statis kan si cuttingnya itu turun lagi ke bawah kan. Nah, karena si lumpur ini dia punya sifat sebagai gel strength atau bisa jet. Jadi kalau pada saat kondisi statis, lumpur ini nanti akan berubah menjadi gel. Dia akan berubah menjadi gel, otomatis cutting yang akan di dalam sini dia tuh tidak bakal turun ke bawah. Jadi itu tidak bakal turun ke bawah lagi. Jadi tidak bakal terjadi perubahan di cuttingnya. Kalau misalkan kondisinya itu dalam kondisi statis seperti itu. Nah, untuk gel strength itu sendiri ada dua, ada dalam bentuk 10 menit dan juga ada dalam bentuk 10 detik. Nah, untuk membedakan 10 menit sama 10 detik itu adalah untuk menentukan biasanya lebih ke kira-kira pada saat melakukan pangkatan cutting pada saat di circulate awal mula sirkulasinya. Itu untuk yang 10 menit, kalau untuk yang 10 detik lebih ke pompanya, kira-kira pada saat kinerja pompanya itu seperti apa. Maka dari itu biasanya untuk gel strength itu sendiri tidak boleh terlalu besar nilainya. Kemudian yang ketiga itu adalah filtration loss. Yang filtration loss itu adalah terdiri dari komponen padatan dan komponen cairan. Itu karena pori-pori ya. Nah, dari pori-pori itu sendiri menghasilkan filtrat. Nah, padatan dari lumpur itu akan menempel pada permukaan dinding lubang bila padatan dari lumpur itu yang menempel ini sudah cukup menutupi dari si dinding lubang bor. Maka cairan tersebut akan masuk ke dalam si formasi dan juga akan berhenti. Nah, cairan yang masuk itu sendiri atau cairan masuk ke dalam si dinding lubangnya itu bakal terjadi permasalahan. Maka dari itu biasanya untuk filtration loss itu sendiri ada batasannya. Kalau untuk formasi shell reaktif itu sendiri biasanya tidak boleh lebih besar dari 6 cc per 30 menit. Kenapa? Kalau misalkan dia lebih besar dari 6 cc per 30 menit, itu bakal terjadi permasalahan seperti ini. Dulu saya pernah mengevaluasi salah satu sumur di Jawa Timur, dia itu terjadi differential sticking. Differential sticking adalah terjadinya stuck pipe dikarenakan perbedaan tekanan, yaitu tekanan hidrostatis dan performasi. Nah, biasanya kan untuk yang orang pertama, dulu pada saat saya pertama kali evaluasi lumpur itu sendiri, yang saya adjust itu adalah nilai mat weight-nya. Nilai mat weight otomatis kan nilai mat weight ini oke. Ini kan differential sticking ya, berarti perbedaan tekanan. Berarti otomatis yang harus saya adjust itu adalah si densitasnya. Namun ternyata, kata pembimbing saya atau kata mentor saya di kantor, dia bilang, coba dilihat deh sifat fisik lain, kira-kira apa nih yang bisa menyebabkan differential sticking. Ternyata adalah si formation-nya. Filtration loss-nya. Filtration loss-nya itu adalah mendekati hasilnya dengan 6 cc per 30 menit. Itu hasilnya sekitar 5,8. Meskipun masih di bawah 6, tapi karena formasi yang ditembus pada lapangan yang sedang saya evaluasi itu adalah formasi sel reaktif, maka dari itu dia bisa menyebabkan terjadinya si differential sticking ini. Karena kenapa? Semakin besar nilai si filtration loss, maka semakin besar juga mud cake yang dihasilkan. Nah, si mud cake-nya ini nih
yang dapat membuat terjadinya si stuck pipe. Jadi istilahnya mud cake-nya itu adalah kayak lem. Misalkan gini, bisa aja kalian mau cabut rangkaian ya, kalian mau cabut rangkaian, misalkan di kedalaman X, kalian pengen cabut rangkaian, kalian mau cabut, misalkan mau cabut HWDP deh atau apa, atau pipa apa gitu. Dan ternyata pada saat kalian mencabut rangkaian, di sini terdapat adanya filtrat, L-filtrat. Nah, L-filtratnya itu ternyata besar. Misalkan L-filtratnya itu keluarnya misalkan 7, misalkan. Dan ternyata dia juga menghasilkan mud cake. Nah, pada saat di sini juga ternyata terjadi adanya abnormal pressure antara P hidrostatis dan performasi otomatis pada saat mau dicabut rangkaian. Bisa aja nih si pipa ini tuh kena dua gaya dari tekanan tersebut, itu dia bisa nempel atau misalkan dia bisa terdesak ke kanan atau ke kiri dinding lubang. Nah, karena di kanan kiri di sini ada mud cake, otomatis si alat tersebut tuh bakal nempel ke dinding lubang, ke dinding formasinya ini. Makanya dia tidak bisa ditarik ke atas, nggak bisa ditarik ke atas gitu. Makanya terjadi si stuck pipe. Makanya untuk nilai filtration loss itu benar-benar dijaga, karena kalau filtration loss-nya tinggi, otomatis mud cake yang didapatkan juga akan tinggi pula. Namun, Bang, tadi kan dibilang katanya kalau formasi sel reaktif itu kan harus di bawah 6-30 menit. Kalau misalkan formasinya bukan sel reaktif, kira-kira ada batasan nggak? Ada. Kalau setahu saya, kalau bukan sel reaktif, biasanya sih nilainya kalau bisa di bawah 10 cc. 10 cc per 30 menit. Soalnya kenapa? Takut juga ada permasalahan atau ada kejadian bisa menyebabkan terjadinya mud cake-nya tuh keluarnya tuh tebal gitu, bisa menyebabkan terjadi permasalahan juga. Jadi biasanya sih suka dibatasin, even di lumpur water based mud itu sendiri, meskipun batasannya bisa sampai 10, biasanya sih dibikin juga nggak pernah di bawah, nggak pernah di atas 6 sih, biasanya cuma sampai 5, biasanya kan cuma 4 atau cuma 3 untuk filtration loss-nya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi. Selain differential sticky, permasalahan yang disebabkan oleh filtration loss itu sendiri, yang pertama itu bisa menyebabkan sloughing, yaitu dinding runtuh yang disebabkan oleh dari cairan filtrat khusus sendiri dan si mud cake-nya. Kemudian yang kedua itu menyalahi interpretasi logging. Jadi untuk pembacaan data logging itu bisa salah kalau misalkan air filtratnya itu terlalu besar. Kemudian bisa terjadi water blocking, differential sticking, sama channeling. Itu adalah untuk filtration loss. Untuk alatnya, kita bisa menggunakan alatnya namanya sih filter press. Nah, untuk filter press itu sendiri, alatnya digunakan kita dengan bantuan namanya ada gas, namanya gas cartridge. Jadi nanti lumpurnya itu sendiri kita masukkan ke dalam sini. Ini adalah gambar yang lama sih, gambar barunya belum saya masukin. Jadi nanti ada satu kayak pipa, kalian masukin nanti di sebelah sini nih, ininya, pipa untuk naruh lumpurnya. Kemudian nanti gasnya itu dimasukkan di sebelah sini. Kemudian nanti di sini kayak ada dia lubang untuk mengeluarkan si air lumpur, si filtrat lumpurnya ya. Jadi nanti ininya apa namanya, si lumpurnya dia masukin ke dalam sini, ke dalam pipa sini. Kemudian kalau sudah masuk, sudah di-cut, tapi jangan dibuka dulu. Nah, kalian kemudian masukin si gasnya dari sini. Kalau sudah ininya dibuka, kemudian kalian gunakan tekanannya itu sampai 100 psi, dan sini juga sama. Ininya dibuka, bagian sini dibuka, ya udah tinggal kalian tunggu biasanya sampai 30 menit untuk mengetahui kira-kira air filtrat yang keluar dari lumpur itu kira-kira tuh berapa. Nanti disediakan kayak ada gelas ukur, nanti dilihat kira-kira air yang keluar dari lumpur itu berapa. Sampai sini kira-kira jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke, selanjutnya itu ada sand content sama cell content. Nah, sand content itu adalah biasanya untuk mengetahui kira-kira kadar dari pasir yang ada di lumpur pemboran itu sendiri. Nah, biasanya kan dari lumpur pemboran itu ada bahan-bahan aditif yang terbuat, yaitu kan dari pasir ya, atau misalkan itunya itu kan dari pasir ya. Nah, kenapa kita harus melakukan uji sand content itu? Soalnya kenapa? Kalau misalkan terdapat pasir di dalam lumpur pemboran itu sendiri, itu dapat membuat nilai si densitas kita tuh naik, karena bahan-bahan pemberat atau bahan-bahan dari si wetting agent itu sendiri biasanya tuh terbuat dari pasir. Maka dari itu biasanya suka dites nih kira-kira lumpur yang kalian buat itu kandungan sand content itu
sand content-nya itu berapa kira-kira. Apakah mengandung sand content-nya tinggi atau enggak. Kalau untuk sand content itu sendiri, yang diperbolehkan itu kalau bisa kurang lebih dari 2% dari volumenya. Kalau misalkan lebih, otomatis bisa membuat nilai simatweight itu tiba-tiba tuh dia naik. Gitu. Kalau misalkan densitasnya tiba-tiba naik kan bahaya juga ya, bisa terjadi sih low circulation. Jadinya benar-benar dilihat nih kira-kira lumpur yang kalian buat itu kadar dari sand content itu tuh berapa. Kemudian kalau alatnya namanya alat sand content set untuk penentukan kadar kepasiran dari si lumpurnya. Kemudian yang kedua itu adalah cell content. Untuk cell content itu sendiri, jadi kita mengetahui kira-kira kadar garap dari si lumpurnya, yaitu kadar garam lumpur itu kan dapat mempengaruhi kira-kira kayak seperti interpretasi geologinya ya. Nah, kadar garam yang besar akan menyebabkan daya hantar pula besar juga. Kemudian pembacaan dari resistivitas itu dari cairan formasinya itu dia akan berpengaruh, dan juga akan berpengaruh dari kating-kating garam. Dengan kata lain, si lumpurnya itu tuh bakal terkontaminasi dengan garam itu sendiri. Jadi untuk penentuan dari sel konten itu biasanya untuk kita tahu kira-kira kadar dari kandungan garamnya atau misalkan aditif yang ada kandungan dari si kloridnya itu sendiri itu seperti apa. Karena efeknya itu kalau kita terlalu tinggi ya bisa pada saat kalian pengen tahu nilai logging itu malah tidak terbaca, atau misalnya pembacaannya itu jadi tidak akurat. Kemudian ada solid content. Untuk solid content itu adalah kandungan atau padatan dalam lumpur bor. Jadi padatan ini tuh tidak boleh terlalu banyak atau tergantung di dalam lumpur bor karena dapat menimbulkan masalah-masalah. Biasanya sih kalau untuk solid content itu sendiri yang baik adalah 8 sampai 12 dari si volume lumpurnya. Nah, untuk menentukannya itu kalian bisa menggunakan materai top. Nah, untuk si solid content ini kalau benar-benar dikontrol karena dia tuh dapat mengakibatkan atau bisa menghasilkan yang kejadian yang tidak diinginkan. Kayak contohnya dapat memperlambat penetration. Kemudian yang kedua itu dapat mengatur sifat rheologi lumpur itu bakal susah, dan kemudian tuh dapat bit dan peralatannya itu cepat haus. Nah, untuk yang pertama itu sendiri kalau misalkan memperlambat penetration atau ROP, otomatis kan pemborannya kan bakal jadi lebih lama ya pemborannya. Otomatis bakal ngaruh lagi ke cost-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengatur sifat rheologi. Sifat rheologi ini juga bahaya. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengontrol sifat rheologi, otomatis nanti pembersihan lubangnya atau hole cleaning-nya itu bakal bermasalah. Otomatis si cutting itu sendiri bakal tidak akan bersih, atau pembersihan itu tidak akan optimal kalau misalkan solid content atau padatan dari si lumpurnya itu tuh terlalu besar. Kemudian yang ketiga adalah bit dan peralatan. Itu juga cepat haus karena adanya kandungan padatan yang akan mempersulit dari si peralatan bitnya itu sendiri. Kemudian yang terakhir ialah pH. Nah, untuk pH itu sendiri adalah menentukan kira-kira derajat keasaman sama kebasahan dari lumpur pemboran itu sendiri. Nah, untuk pH itu sendiri, lumpur harus dalam keadaan basah. Kenapa sih harus dalam keadaan basah? Tidak boleh asam, karena kalau misalkan dalam kondisi asam, nanti akan menyebabkan terjadinya korosi. Kan lumpur disirkulasikan itu kan melewati kan si pipa-pipa ya, yang kemarin kita pelajarin kan, melewati dari swivel, Kelly, DP, DC, kemudian bit dan lain-lainnya lah ya. Kalau misalkan lumpur kalian itu dalam kondisi asam, otomatis itu dapat mempercepat kerusakan dari si peralatan tersebut, otomatis bakal cepat korosi. Kemudian yang kedua adalah kenapa harus basah? Itu adalah kita pengen evaluasi cutting. Kenapa? Kadang nih ya kita tuh pengen tahu kira-kira kita tuh udah ngebor di formasi apa ya, kita tuh udah masuk ke zona formasi batuan apa ya kira-kira. Nah, kita tuh bisa cek nih dari cutting yang kita dapatkan di bagian shell shaker. Jadi kan pada saat kalian lumpur udah balik lagi ke permukaan, nanti tuh bakal disaring lagi. Nama saringnya itu ada shell shaker. Nah, dari shell shaker itu nanti akan memisahkan antara si lumpur dan si cutting itu sendiri. Nah, nanti dari cutting yang ada di shell shaker itu sendiri bisa kita identifikasi, oh ternyata kita tuh lagi nembus formasi
limestone misalkan. Oh, kita lagi nembus formasi sandstone gitu. Kalau misalkan lumpurnya dalam kondisi asam, nah kita tuh tidak bisa evaluasi si cutting itu sendiri. Kenapa? Karena nanti cutting yang keluar dari si lumpur tersebut itu dalam bentuk halus. Jadi kita tidak bisa identifikasi ini kira-kira ini tuh apa ya yang kita gerus, ini formasi apa yang sedang kita bor ya, kita tuh nggak bisa tahu kalau misalkan pH lumpurnya itu dalam kondisi asam. Maka dari itu kita selalu buat lumpur itu dalam kondisi basah. Nah untuk range-nya itu biasanya adalah dari 8,5 sampai 12 untuk sifat fisik atau pH dari si lumpurnya ini, lumpurnya tersebut. Kira-kira sampai sini jelas ada yang ingin ditinggal untuk sifat fisik. Sampai sini jelas kira-kira? Halo? Jelas, Jelas, Bang. Bang. Jelas ya. Jelas ya. Mungkin terakhir deh, ini saya masukin aditif dulu sebelum saya close. Aditif. Nah, untuk aditif lumpur pemboran itu sendiri, ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui, yaitu ada wetting agent, ada viscosifier, filtration control material, rheology control material, alkalinity dan pH control material, LCM, dan cell stabilization material. Nah, untuk wetting agent material itu adalah jenis bahan aditif yang bersifatnya itu dia intersolid ya. Jadi dia tuh tidak bereaksi dengan air. Nah, fungsi utama dari si wetting agent itu adalah sebagai pemberat lumpur dan juga sebagai untuk menahan tekanan formasi pada saat terjadinya pemboran supaya tidak terjadi permasalahan kick ataupun tidak terjadi permasalahan low circulation. Untuk bahan-bahannya itu sendiri yang sering digunakan itu adalah barit, ada hematite, magnetik, ilmenite, siderit, kalsitik, dolomit, dan kalsium karbonat. Nah, di sini sudah ada gambarnya atau tabelnya material-material dari wetting agent yang sering digunakan. Tapi yang di lab atau di lapangan yang sering digunakan itu adalah yang barit ini, BASO4. Dengan nilai spesifik gravity-nya 4,2 sampai 4,6. Kenapa sih gunakan ini? Karena tidak terlalu besar. Karena kan kita juga tidak boleh kita juga tidak boleh mempunyai lumpur yang terlalu berat juga kan. Karena kalau misalkan terlalu berat kan nanti bisa terjadi low circulation. Jadi kita banyak menggunakan itu yang di bagian si baritnya itu sendiri. Yang membedakan antara material-materialnya adalah nilai si spesifik gravity-nya. Kira-kira itu berapa untuk menentukannya. Nah, dari sini juga sebenarnya bisa kalian bandingin nih kira-kira. Oke, saya mau bikin lumpur nih. Lumpur, oke, saya mau bandingin pemerintah. Yang satu kita menggunakan barit, yang satu kita menggunakan siderit. Tinggal dilihat aja kira-kira mana nih yang dapat menghasilkan nilai densitas yang cukup optimal atau cukup baik itu yang mana. Kemudian ada si viscosifier. Kalau si viscosifier itu adalah sifat aditif yang dia kalau kena air dia bersifat reaktif solid. Jadi kalau misalkan dia kena air, maka dia tuh akan bereaksi. Fungsi utamanya itu sebagai pengental, meskipun sebenarnya ada fungsi-fungsi lain juga, bisa sebagai flokulan, atau bisa juga sebagai pengemulsi, dan juga bisa sebagai untuk pengontrol jeta pisang, dan lain-lainnya. Kemudian viscosifier juga merupakan bahan aditif untuk yang mempunyai kemampuan untuk pembersihan pengangkatan cutting. Contohnya itu yang bisa digunakan adalah si starch, kemudian pH dan lain-lainnya. Kemudian si viscosifier juga bisa digunakan untuk meningkatkan fluid flow serta pressure loss pada saat sirkulasi pemboran. Nah, bahan-bahan aditifnya yang sering digunakan adalah seperti ini, ada bentonite, ada CMC, ada PEC, ada santamgam, ada HEC, guargam, resin, silikat, sintetik polimer, dan lainnya. Atau yang sudah saya tulis di sini juga. Ini adalah polimer-polimer yang sering digunakan. Kemudian ada filtration control dan ada rheology control. Kalau untuk filtration control itu adalah untuk berfungsi sebagai pengontrol fluid loss atau filtration loss itu sendiri supaya tidak terjadi beberapa permasalahan seperti stop pipe dan lain-lainnya. Bahan aditifnya ada bentonite, ada star, ada exipolymer, ada BNX, ada lignin, dan lignosulfonat. Kemudian kalau untuk rheology control, lebih kontrol itu adalah untuk mengontrol kira-kira nilai sifat rheology. Kan kalau untuk rheology sendiri kan tadi kan kalian sudah tahu ya, ada viskositas, ada yield point, ada plastik viskositas, ada gel strength. Nah, kalau untuk menaikkan nilai rheology, kalian menggunakan si viscosifier ini. Tapi kalau untuk menurunkan nilai rheology, kalian menggunakan bahan-bahan thicker.
yaitu ada si air, ada fosfat, ada lignite, ada tannin. Jadi untuk mengontrol si ryogi lumpur, misalkan ini ternyata terlalu kental nih, atau misalkan ini plastik viskositasnya tuh terlalu kental nih, ya udah kita bisa bisa menggunakan bahan-bahan aditif yang terjadi si rheology control material ini. Kemudian ada alkalinity pH control, yaitu untuk mengontrol si kadar pH dan alkalinity-nya dari sifat asam basahnya. Contoh bahan itu ada caustic soda, potasium hidroksid, sama kalsium hidroksid. Kemudian ada cell stabilization material. Jadi untuk cell stabilization material itu, misalkan kalian akan membuat atau menembus formasi sel, yang otomatis kan kalian harus menyiapkan nih kira-kira bahan aditif apa sih supaya shell-nya itu tidak ngembang atau shell-nya itu tidak reaksi dengan air. Nah, kalian bisa menggunakan ini bahan KCl, polyamin, atau kalian bisa menggunakan oil bismuth itu sendiri sebagai shell stabilization dari si materialnya. Kemudian yang terakhir itu adalah loss control material, yaitu material yang digunakan pada saat terjadinya loss circulation. Nah, bahan aditifnya itu sebenarnya ada 3, ada fibrous, ada flax, sama ada granular. Kalau untuk fibers itu sendiri, biasanya yang digunakan itu ada ampas tebu, jerami, leather flock, fiber seed, sama chip cell. Nah, ini biasanya ini serbuk gergaji yang digunakan untuk fibrous. Kemudian yang kedua ada flax. Kalau flax itu biasanya kita menggunakan serpihan mika, quick seal, dan lain-lainnya. Contoh dari gambar ini adalah quick seal yang digunakan pada saat adanya LCM. Kemudian yang terakhir itu ada granular. Granular itu biasanya terbuat dari nutshell, nut plug, atau bubuk batok kelapa untuk menyumbat si low circulation itu sendiri. Mungkin kalau untuk low circulation, saya minggu depan ya ngejelasin detailsnya, karena saya udah disuruh masuk sama orang dari pusatnya. Oke. Kira-kira ada yang, mungkin kalau ada ingin bertanya, boleh nanya di grup WhatsApp, mungkin nanti akan saya balas pertanyaannya. Kira-kira sampai di sini jelas? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya nggak bisa ngasih materi ini full untuk hari ini, karena jadwalnya juga ternyata dadakan. Saya baru dapat jadwalnya semalam dari pusat untuk surat tugas ini. Jadi mungkin nanti minggu depan akan saya lanjutkan untuk lumpurnya, untuk materi-materi yang belum saya ajarkan. Oke, mungkin sebelum saya tutup, saya mau absen dulu. Kira-kira bisa dibuka kameranya untuk saya screenshot sebagai bukti kalian masuk. Baik, Bang. Mohon dibuka. Sudah semua? Oke, ya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin mata kuliah hari ini akan saya akhiri dulu. Saya minta maaf, saya tidak bisa ngajar full hari ini. Mungkin minggu depan akan saya lanjutkan untuk materinya. Namun kalau misalkan masih ada yang bingung dari materi yang kemarin saya ajarkan, kalian boleh nanya, Bang, saya bingung nih Bang materi yang ini, Abang ngajarnya misalkan kemarin terlalu cepat atau apa, itu boleh. Jadi tinggal kalian request aja, tinggal kalian materi apa yang kemarin materi apa yang tadi saya jelaskan, kalian masih belum mengerti. Mungkin cukup aja hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Maaf ya.